Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Surati Asma Hasanah, SPD, MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan murahan, rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan tetap buka di pagi yang cerah ini tanpa suatu halangan apapun. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga kita semua merupakan umat Nabi yang kelak akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya di yaumul akhir. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato mengenai problematika pendidikan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi. Melalui bahasa, manusia dapat saling berhubungan dan berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Bahasa Indonesia dalam penggunaan sehari-hari cenderung menggunakan ragam non-formal atau tidak resmi yang tidak termanifestasi dengan penggunaan bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa daerah. Penggunaan bahasa resmi memang kadang terabaikan dalam ranah-ranah formal, seperti salah satunya di sekolah dan di perguruan tinggi. Pembelajaran bahasa Indonesia dapat dikatakan menjadi asing di kampung halaman sendiri. Hal ini mengingat ada kecenderungan peserta didik yang lebih bangga menggunakan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa sendiri. Sikap seperti ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam situasi formal maupun non-formal. Misalnya, ketika seseorang lebih fasih menyebut kata website dibandingkan dengan kata laman yang menjadi padanan dari kata tersebut. Hal sejenis terjadi karena penggunaan istilah lain seperti handphone yang lebih familiar dibandingkan telepon genggam, email dengan pos atau pos elektronik, dan lain sebagainya. Selain sikap berbahasa semacam itu, sikap lain yang tercermin adalah bagaimana seseorang lebih bangga menggunakan pengaturan telepon genggamnya atau komputernya dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Hal ini merupakan fenomena ironis jika mengingat pendapat yang menyatakan bahwa bahasa menunjukkan jati diri bangsa, maka kini jati diri itu mulai keropos dan bisa saja tergerus. Hal ini semakin terbukti ketika di tahun 2008 nilai hasil kemampuan bahasa Indonesia lebih rendah dibanding matematika maupun bahasa Inggris. Nilai rendah juga bisa dipicu oleh sikap peserta didik yang menganggap mudah pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia dianggap sama dengan bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari, padahal apa yang digunakan sehari-hari tentu jauh berbeda dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki problem, yaitu sikap terhadap bahasa Indonesia, kebingungan memasukkan pendidikan karakter di dalam pembelajaran, ketidakjelasan indikator penilaian karakter, pengaruh budaya asing yang kian semakin gencar karena perkembangan teknologi. Problematika terkait dengan sikap bahasa siswa atau mahasiswa kurang bergairah saat belajar bahasa Indonesia. Dia merasa sudah biasa dibandingkan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Pembelajaran bahasa Indonesia dianggap kurang elit. Guru harus memberikan teladan atau contoh baik kepada siswanya, terutama bagi guru bahasa Indonesia harus dapat mencontohkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pembelajaran maupun dalam interaksi dengan siswa di luar pembelajaran. Pendidikan karakter siswa selama ini hanya berada pada tataran wacana. Problematika berkembangnya teknologi informasi menjadikan perubahan lingkungan sosial secara global yang mengubah tata nilai, norma, dan budaya suatu bangsa. Perubahan itu tidak dapat dikendalikan dan dibatasi. Dampak dari perubahan tersebut berpengaruh terhadap karakter siswa. Nilai dan norma serta budaya bangsa mulai luntur terkikis oleh nilai, norma, serta budaya asing.
Pendidikan bahasa Indonesia itu penting di perguruan tinggi. Dalam lingkup pendidikan, mahasiswa memiliki peran untuk menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan mengajak warga lain untuk menerapkannya. Bahasa Indonesia memiliki banyak manfaat untuk mahasiswa, salah satunya adalah penulisan artikel ilmiah, makalah, ataupun proposal. Kaidah penulisan yang digunakan haruslah sesuai dan tidak menyimpang dari UUBI. Kaidah bahasa adalah peraturan dalam penggunaan bahasa, bunyi, dan pengucapan bahasa. Contoh kaidah bahasa Indonesia dalam penulisan adalah menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai penerus bangsa memiliki peran untuk menyebarluaskan pemakaian bahasa Indonesia yang tepat, kemudian melestarikannya pada keturunan selanjutnya, karena jika tidak ada yang meneruskan, maka bahasa akan perlahan hilang, tergantikan oleh bahasa-bahasa lain. Mungkin itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.